Alhamdulillah gue kemarin udah dikenalin juga sama, dibawa ke rumah juga, akhirnya kita kenalan. Terus kemarin juga sempet buka puasa bareng di salah satu restoran, dan alhamdulillah ya sejauh ini seru sih, lagi jatuh cinta. Sebenarnya kalau cerita enggak, cuman awal pertama kita ketemu ya biasalah sebagai kakak kan, gue juga pengen tahu gitu, dia juga pengen tahu awal ketemu gimana sih, cara deketnya gimana sih. Jadi emang kita interogasi gitu, kayak kok bisa suka sama Alset? Alset kan lebih sayang banget sama binatang daripada maka bentar kamu nggak takut cemburu. Ternyata memang karena Alset penyayang binatang dan Vera juga suka sama binatang gitu. Hal-hal kayak gitu sih akhirnya kita tanya-tanya juga. Mes banget karena menurut gue Alset itu orang yang sulit untuk jatuh cinta. Jatuh cinta, gue sempat bilang kalau sama Tiara, Alset ini orang yang sulit jatuh cinta. Dari gue nikah sampai sekarang gue baru ngelihat dia tuh kayak cuma 2 kali yang benar-benar bucin tuh baru-baru ini gitu. Ya sebelumnya ya nggak begitu kelihatan. Kalau sekarang tuh kayak misalnya kayak mana sih? Iya nih lagi lagi kerja, tiba-tiba bisa dari Bandung ke Jakarta gitu kan, kayak dari Jakarta ke Cibubur gitu, kayaknya tiap hari seru juga ya. Namanya orang lagi jatuh cinta, wajar lah, kita semua juga. Berapa lama gue nggak tahu sih. Cuman ya masih menurutku sih kayak masih seumur jagung ya, maksudnya belum lama-lama banget kok gitu. Gue nggak berharap apa-apa, yang terpenting adalah yang pertama yang gue tanya adalah yang penting Alset sama Tiaranya bahagia gitu, dua-duanya happy, yang penting itu. Kalaupun nanti ke belakang-belakang seperti apa ya udahlah, biar mereka yang menentukan. Karena menurut gue ya gue cuma nyentil-nyentil aja sih, kayak wah jadi lebaran udah nggak sendirian lagi nih, gitu itu doang sih. Cuman mereka jawabnya senyum-senyum aja. Lucu ngeliat pasangan yang lagi jatuh cinta tuh seru banget. Kalau ibu enggak sih, karena Alset tuh yang paling ya curhat pasti sama ibu, apa-apa selalu curhat sama ibu. Nah seru jadi keluarganya Gia itu semuanya komunikatif gitu. Jadi kayak kemarin, kayak kalaupun Alset lagi jatuh cinta, yang pertama tahu tuh pasti adalah keluarga gitu. Nah, mungkin kan gue kalau jangan kayaknya enggak ya, karena gue juga masih bukan orang yang selalu benar. Cuman gue selalu bilang gini, ketika kita ada di atas, ibarat kata pohon semakin di atas anginnya semakin kencang, jadi harus siap-siap apapun yang ya kita baik aja orang masih bisa ngejelekin kita. Jadi jangan terlalu dengerin kata-kata orang ya. Kalau menurut kamu itu baik dan menurut kamu tidak merugikan orang lain, ya lakukan. Bahagianya double. Yang pertama tuh ya kita lagi nunggu anak kedua, karena kan lagi hamil. Yang berikutnya menunggu momen-momen akhirnya berkumpul lagi sama keluarga besar, karena kan udah hampir 2 tahun ya kita nggak kumpul keluarga besar banget gitu. Jadi ya alhamdulillah di tahun ini kita bisa kumpul, nggak cuma hanya keluarga inti, tapi ini kita udah keluarga besar, sepupu-sepupu yang udah udah lama kita nggak ketemu. Kita ketemunya by Zoom doang, by digital doang, akhirnya bisa ketemu gitu. Alhamdulillah sih excited banget ya, karena pertanyaan sih sebenarnya gini, kalau ketika buat anak-anak tuh biasanya kalau sebelum nikah tanya kapan nikah. Itu kan pertanyaan biasa. Ketika kita udah nikah, kapan punya anak? Ketika udah punya anak, kapan punya anak kedua? Jadi hal-hal kayak gitu tuh gue tuh udah kayak oke, gue udah mempersiapkan nih kan, nih saya gue lagi mengandung anak kedua. Itu hal-hal kayak gitu sih excitednya. berarti ini bisa dibilang sebelum ditanya udah disiapin? Udah ada. Mana anak kedua? Ini nih ada gitu. Kalau ngidamnya ngidam anak kedua ini nih lebih super manja. Jadi gue kayak ini sekarang nih gue udah ditanyain udah kelar belum? Apapun itu tuh kayaknya udah pengennya sih barengan terus gitu. Kayak misalnya gue buka di kantor kan, karena kalau gue nggak syuting, gue lagi ada di kantor Shining Bright. Biasanya nanya pulang jam berapa, hal-hal kayak gitu sih. Atau enggak kemarin yang unik sih sebenarnya, dia kayak malam-malam gitu, kayak aku pengen ketoprak deh. Enggak, kayak aku pengen gado-gado. Gue bilang, ini dia yang menarik nih. Gitu sih. Emang lebih sulit daripada anak pertama gitu ngidamnya? Sebenarnya kalau dibilang sulit sih enggak. Kalau anak pertama dulu lumayan lebih unik lagi. Kayak misalnya jam 2 pagi, aku mau ini dong, pecel ayam. Pecel ayamnya cuman yang garing banget, terus ada usus ada babat. Ya kan gua sih kayak gitu kan ribet juga mesti nyari. Atau kan tiba-tiba aku pengennya kayak mangga muda, tapi kadang-kadang kalau apalagi lebaran ini nih, gua beberapa kali kehabisan mangga muda. Itu dia tuh yang gue lumayan sulit mencari sih.
dia juga mengakui gitu, kenapa ya kok aku kayak lebih manja, pengennya kayak bareng-bareng terus gitu. Sedangkan kan kalau gue bareng-bareng terus gue kapan kerjanya, ya kan? Gue disuruh keluar tapi di luar ditelepon-teleponin mulu. Udah gitu ya nelponin bukan satu orang, anak gue juga udah mulai, ayah di mana, lagi apa, coba mana lihat. Anak cewek kan lebih seperti itu kan. Karena alhamdulillah sih begitu anak pertama keluar, karena mungkin bawaan hidamnya kali ya, kayak dia lebih manja. Anak gue tuh memang akhirnya manja ke gue mungkin karena anak cewek. Katanya biasanya lebih manja ke bapaknya gitu sih. Kalau gue gini, gue tahu Alsep melakukan yang terbaik untuk sekitar, untuk lingkungan. Apapun yang dilakukan Alsep itu tuh bukan untuk hal yang buruk gitu. Dan kecintaan dia sama binatang itu tuh yang bisa gue lihat saya sampai sekarang tuh melebihi dari apapun. Alsep adalah orang yang rela berkorban demi kelangsungan hidup hewan-hewan peliharaannya dia. Dia adalah orang yang paling ke depan nih, kalaupun ada apa-apa kan bisa dilihat juga kan perjuangan dia gimana caranya membuat orang tuh ayo kita saling menghargai sesama makhluk hidup. Nah, hal-hal kayak gitu sih gue selama ini, apapun yang selama itu masih bagus menurut gue selalu dukung Alsep sih. Jadi banyak juga yang di sosial media tuh bilang enak banget ya jadi Katara mertuanya Sultan, jadi kerja kerasnya nggak perlu. Nggak gitu, saya tetap kerja keras kok, sama seperti teman-teman saya pada biasanya tetap kerja. Cuman bedanya kalau ke Bandung tuh saya ngerasa kayak punya kerajaan aja. Kerajaan karena apa? Rumah mana coba yang punya harimau kecuali mertua saya sama adik ipar saya, ya nggak? Jadi saya bisa ngerasain, oh ini enaknya jadi Putri Yasmin gitu. Bercanda. Ya beda lah sekarang gini, Gia tuh adalah anak anak perempuan yang dari dulu kan kalau apa-apa kan semua kan diurusin sama orang rumah, semua diurusin sama keluarga, ada asisten juga di rumah. Jadi kalau kita ikut sama saya kan semuanya harus sendiri gitu, karena saya memang orangnya mandiri gitu. Jadi begitu saya tarik nikah sama saya ke Jakarta, ya kebutuhan rumah tangga segala macam yang ngurus justru Gia gitu, tanpa ada bantuan orang lain. Kecuali memang ada pembantu, supir, asisten, tapi ya semuanya dikerjain sama Gia yang ngatur semuanya. Itu sih bedanya. Nah, mungkin kesehariannya setelah menjadi menantu keluarga Sultan, ada perbedaan nggak sih Kak, atau sama aja kayak keluarga-keluarga yang lain gitu? Alhamdulillah nggak ada sih, makan tetap nasi. Saya belum makan emas. Kalau saya makan emas saya bingung, makannya emas dan berlian. Nggak ada yang beda. Bedanya hanya harmonis aja, harmonisan keluarga saya rasain aja di keluarga itu. Iya, kalau mau lihat harmonis seperti apa sih keluarganya Gia, ya nonton Keluarga Cemara seperti itu. Sebenarnya kalau begitu mau masuk keluarga Gia di kriteria sebenarnya enggak sih, cuman dukun saya aja yang kuat. Jadi sebenarnya gini, saya masuk lillahi ta'ala, tulus aja. Saya kenalan sama keluarganya juga dengan tulus. Saya bilang ke keluarganya, saya datang sini tulus, saya sayang sama anaknya. Kalau saya diizinkan, saya ingin ke tahap yang lebih serius lagi. Dan alhamdulillah disambut sama keluarga dengan tangan terbuka. Jadi ya gitu, nggak ada kriteria harus segala macam. Yang penting seagama. Kebetulan saya memang seagama. Ya karena saya juga nggak mau pindah agama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.